Iya. Gue bangsat nih orangnya. Gue anjing. Jadi memang sebelum kita syuting Iteng Mencari Kabayan, gue tuh kan nanya sama, dulu masih ada Emilka gak sih? Ada di sana. Gue nanya siapa yang jadi Itengnya gitu. Kita Sinaga. Serius lo? Gue bilang gitu. Kenapa lo? Kata gitu. Enggak, gue suka tuh sama dia tuh gitu. Oh iya, pas dong kata dia. Iya kata dia gitu. Ya udah, makanya pas syuting tuh gue jadi gak suka ya? Enggak, kayak starstruck gitu ngerti gak lo? Kayak yang gitu kan. Jadi kan kalau orang starstruck itu kayak jaim gitu. Kayak jaga, takut salah nih gerakan gue nih gitu kan. Diliatin gitu-gitu. Terus bener gak? Gue denger katanya sebenarnya lu berkode sama gue, tapi gue gak menangkap sinyal itu. Mungkin ya. Kan yang ngomong lu sendiri waktu itu beda. Iya ya, gue sendiri ngomong. Iya benar. Waktu itu gue tuh mencoba untuk memberitahu lo, tapi tidak dengan gamblang gitu ya, kasih kode aja. Tapi lo nggak nangkep ya kode itu? Gak lagi. Ya emang dia kagak demen bagaimana? Meskipun udah disuruh tidur aja istirahat di mobil, gue baik nih orang. Oh jangan kalau dulu lo sempat tidur istirahat di mobil gue bahaya. Udah. Lo gak sadar? Kamu udah ya? Lah kan lo yang suruh, kasian banget kamu nunggu sini. Tapi gue Tapi gak gue apa-apain ya? Enggak. Goblok gue waktu itu. Harusnya gue apa-apain. Lalu setelah sekian. Oh enggak. Apa? Gini. Cewek yang gak gue apa-apain, itu beneran gue suka berarti. Ih, jadi gua? Malu. Enggak. Untung kamu gak apa-apain aku. Karena kalau waktu itu lo gue apa-apain, berarti gue cuman kayak sesaat doang. Iya. Waktu itu enggak. Emang gak bisa juga gue dia apa-apain. Bener. Gua gembok aja. Anjing. Tapi gue pernah. Ya benar. Ntar gue kasih kuncinya kalau lo udah kasih DP. Jadi gini, gue pernah baca artikel bahwa seorang laki-laki itu seorang laki-laki yang menyukai perempuan biasanya jarang melihat matanya ketika berbicara. Iya. Mungkin. Lo lihat di sini mulu siapa sih? Ada Mas Honi doang. Karena aku suka dia. Tak bercanda kok. Sama Adis nanti gak bercanda. Tapi kita jadi brother banget. Iya benar. Bahkan Adis tuh orangnya gak cemburuan. Dan pernah nge-search Instagram mantan lu. Iya. Nah. Bahkan dia suka ceng-cengin gue. Kayak yang cie si ini lu goblok apaan sih lu bilang gitu. Jadi kayak teman aja. Lucu banget. Jadi kayak iya nih. Dia sama mantannya kan begini-begini. Karena gue ceritain semua. Iya. Nakal-nakalnya gue ceritain semua sama dia. Dulu bahkan gue pijet di mana segala macam. Dia malah nanya, pijet tuh gimana sih prosesnya? Gue bilang gitu, gue jelasin. Petik mangga apaan sih gitu-gitu ya? Wah, petik mangga apa sih? Gue jelasin sama dia gitu-gitu kan. Terus tapi nggak petik mangga gimana sih? Enggak ya. Habis itu pokoknya dia tuh tipikal partner lah. Jadi buat gue sih seru aja kalau sama dia cerita-cerita. Kalau orang udah pacaran atau udah nikah lama jadi gitu ya? Kita bisa yang bercandain hal yang semua. Oh ya gue gitu. Enggak semua. Gue gitu. Lu gitu, lu udah married? Belum, maksud gue sama pacar gue. Oh no. Gue gampar ya. Anjing. Iya gitu. Iya gak sih? Tapi gak semuanya cocok loh. Gak semuanya cocok. Jadi ada yang ketika nyerita, ada border, kita gak boleh ngomongin mantan. Ada. Kalau gue sih tipikal yang ya lo harus terima gue lah. Intinya gue gak bakal ngapa-ngapain gitu. Iya. Lo juga ngeliat mata gue dari tadi ngeliatnya ke prompter terus. Lo suka ya sama prompter? Tapi Nilam, lo tuh kan maksud gue gini ya, impersonate itu sampai akhirnya nggak, tadi gue kembali ke situ lagi. Tadi kan nggak sengaja di YKS. Yeah. Nah ketika itu jadi mungkin lo lihat orang antusiasmenya tinggi banget nih, akhirnya lo tebelin di situ. Lo belajar khusus gak? Iya, gue beberapa tokoh tuh gue belajar khusus, bahkan ada yang sampai sekarang gue pelajarin tapi belum dapet. Siapa? Prabowo. Gue belum dapet. Karena? Karena ada tekanan-tekanan suara dia yang berat, tapi lantang. Berat tapi lantang tuh agak susah. Sebisanya lo coba deh, gue mau tahu. Agak susah. Menjadi sosok seorang Prabowo agak susah. Jadi ada tekanan-tekanan. Nyaris mirip tapi. Karena gue masih pelajarin sampai sekarang. Lo berani mengimpersonate dia? Berani. Yang gue gak berani itu impersonate Eko Patrio, susah. Dia idola gue. Iya, sama Pak Zulkifli Hasan, idola aku sekali itu. Iya. Itu dia. Aku cinta Zulkifli Hasan, aku cinta Eko Patrio. Makanya kesini datang pakai baju biru dong.
Katanya harus beradaptasi dan mengenal kan apa caranya kan. Betul. Coba. Aku cinta warna coklat. Gak ada. Untung gak ada. Coba jangan. Gak bisa. Bukan Pak Zulkifli. Ih kamu ntar dulu. Siapa sih? Gue coba centil gitu. Jijik ya. Coba lo impersonate orang yang memang belakangan ini pernah dipeributkan. Coba impersonate Rizky Bilar. Impersonate nyanyinya ya? Enggak dong. Impersonate ngomong dan nyanyi ya dua-duanya. Nanti kita bayar 2 ya. Impersonate nyanyi sama impersonate ini ya. Rizky Bilar ya? Sama cara ngomongnya gitu loh. Ya gimana? Aku nggak tahu mau gimana Kak. Maksudnya kayak yang nggak mau nanya apa aja. Terserah. Ya kalau aku tuh sama Dede itu udah emang kayak gitu aja udah. Hai Rizky Bilar apa kabar nih? Di Boy William, misalnya di acara Boy William. Boy bro. Kok lu mirip sama Boy William suara lu? Kan gue jadi Boy William ya. Ketawanya gimana waktu itu dia? Iya tapi gimana Dede? Baik bro. Iya baik bro. Ya kalau aku kan ya kayak gini-gini aja kan. Emang ya gaya aku ngomong emang kayak gini aja. Lo dong impersonate dia. Lo makin dimusuhin loh. Lihat Instagram lo, kayak lo lagi rada baper. Iya, tapi ya itu tadi gue bilang ya. Banyak yang mengidolakan dia tapi tidak mengerti esensinya. Gue impersonate Pak Jokowi kagak ada yang marah, Pak Jokowinya nggak marah. Iya. Gue impersonate Iwan Falsnya malah yang bilang ketawa dia. Coba impersonate Pak Luhut Binsar Panjaitan. Agak susah ya memang impersonate beliau itu ya karena ngomongnya lebih Batak. Jadi belum nemu gue. Agak marah gitu dia kalau. Lo jangan mancing gue ya. Pokoknya kalau Bapak Opung LBP itu memang belum bisa gue impersonate. Takut? Ya sudah pasti. Kenapa? Enggak lah, gue cuma belum bisa aja. Merah banget mukanya. Kan Opung tahu kan ada coklat merek Top. Aku mau makan itu sekarang. Aduh, jangan mancing-mancing. Aku kita Sinaga. Aduh. Gak tau ya, gue kalau impersonate orang tapi gue nggak yakin tuh gue masih agak gimana gitu. Tapi nggak yakinnya LBP, karena apa? Karena belum nemu zat suaranya. Zat. Oh, suara tuh ada zatnya? Ada. Jadi kayak lu tuh bisa impersonate gitu. Sebenarnya bisa. Kayak misalkan gue jadi Boy William tuh. Hello bro, apa kabar bro? Yeah, you know, this is not true, but I'm trying to give you some insight and. Anjir gue lagi bayangin depan gue dia pakai baju hitam terus kayak cengengesan. That's true. How are you bro? Anjir bener. Itu Boy William. Keren banget loh. Iya, misalkan gue jadi Pak Jokowi. Iya, untuk kita terima kasih sudah mengundang saya kemari. Bener-bener mirip kalau gue. Ya merem ya. Oh gue tahu caranya kita bisa ngundang semua orang. Undang aja Gilang kita merem. Itulah yang terjadi ketika gue off air nyanyi. I see. Coba kalau Ibu Mega. Susah. Beliau untuk menjadi seorang pemimpin itu butuh kepribadian yang baik. Tidak bisa sembarangan. Mungkin suara gue gak mirip, tapi nada beliau ngomong begitu. Iya, tahu gue. Deddy Corbuzier gimana? Lu kalau mau ngundang gue, itu ada yang gak bisa sembarangan. Karena gue ngerasa bahwa cara dia suka ngomong. Abis itu dia ngepots dong. Abis itu ngepots. Terus. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Anjir. Gitu. Jadi cara nyari zatnya gitu gimana sih? Gue dengerin biasanya gitu. Kadang ada yang mirip, kadang ada yang enggak. Kadang gue bahkan bisa ngikutin orang setelah orang itu di-impersonate orang lain. Jadi lo lihat misalnya si Kristo Immanuel. Oh iya ya. Oh iya dia tuh begini ya.
Kemarin tuh gue lagi belajar niruin suaranya. Cibi Maruko-chan. Bukan dong, Cibi Maruko-chan lagi. Aduh, lagunya gimana gue lupa. Hal yang menyenangkan hati. Banyak sekali. Duet itu yuk. Ayo, duet ayo 3. kapan? Sekarang. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari depan. Iya bener. Depan. Anjing masuk. Iya. Lagu lain Mojako. Mojako berputar, berkeliling-keliling, indah dilihat mata hati pun berdebar rasanya, walau berdebar rasanya hatiku. Bila Bukan yang ini bertemu ya? dengannya, biar gue tau nyanyi. Aku Oke. terbawa oleh yang Kenapa dia mengitari planet yang luas. Aku suka tahu. Bukan ya? Mojako temanku. Nering lucu. Bukan Lu gitu. itu yang tahun berapa? Kan Oh, gua beda ya? kan jauh. Sorry. Impersonate lagi, Doraemon. Nobita, kamu lagi diganggu Giant lagi ya? Aduh. Suneo. Nobita, dasar kamu orang miskin. Nobita. Giant. Kayak gitu gak sih Nobita? Itu si Suka anjir. Itu si Suka. anjir. Gua gak tahu Si deh. Suka anjir. Mohon maaf. Suneo, aku mau bernyanyi dulu. Aku Giant. Gitu gak sih Giant? Iya, akhirnya? bener. Bener gak sih? Gua lupa deh. Nobita satu lagi. Gak bisa gua. Pimen. Karena Nobita sama Pimen sama ya suaranya. Iya. Lo bukan sih yang ngisi suara. Ternyata lo yang mengisi semua suara itu. Bukan dong, capek dong isi semuanya. Masa habis ngomong, Nobita kamu habis dari mana? Iya dari mana? Repot. Gila itulah yang membuat lo sekarang punya bisnis banyak banget ya. Ini orang nih. Kan buat cuplikan. Oh iya. Lo pengisi suara semua Doraemon. Anjing ternyata bangsat. Tapi ya itu, gue lupa siapa nama mantan Menteri Kelautan? Ibu Susi Pujiastuti. Bu Susi, kemarin tuh gue lagi belajar Bu Susi, cuman belum dapet. Bu Sri. Kayak Ibu Sri Mulyani, Ya. nggak dapet juga. Kalau Ibu Rini. bukan dong. Ibu Susi itu dia ada karakter gitu. Iya betul. Suaranya berat. Iya. Ini bukan sembarangan Kayak Mantili aja. Iya tapi gitu. Iya, Lo perhatiin deh. Dia berat, dia lebih kayak laki-laki suaranya. Iya. Kita tidak gampang untuk membuat negara ini menjadi baik. Makanya saya tenggelamkan itu. Iya suara tembakaunya berasa ya. Iya, itu. Suara Karena dia tembakau. merokok. Ya karena beliau merokok. Jadi kan agak berat. Iya, itu lo betul. cari-cari zatnya itu gimana sih? Ada algoritmanya atau ada apa? Algoritma. Cari Kayaknya cuma dengerin doang sih. dengerin doang. aja terus ngikutin. Sebenarnya kayak kita acting ya bro ya. Iya. Kayak sebenarnya aktor-aktor yang baik dia akan bisa impersonate siapapun. Iya benar. Makanya Reza Rahadian ketika jadi Habibie. Segitu bisa bagusnya. Salut. Bisa nggak Pak Habibie? Susah. Menjadi beliau itu perlu penekanan. Seperti bicara tentang ekonomi, Terus gitu ya ketawa ya. berbicara tentang musik dan pesawat. Tentu kita tidak boleh sembarangan. Iya benar. Gila. Ya tapi Reza jago sih. Keren banget sih lo. Reza Ya keren banget. ampun. Reza keren banget ya. Reza keren banget Reza. Iya ya. Pengen banget gak lo ke dia? Iya gue pengen jadi kayak Reza Bukan memang. Dan Bukan dong. Reza mana sih ini? Bukan. Artamevia. Bu. Coba. Reza Artamevia. Gue udah tembok aja deh. Lu sih itu ya. Anjing, Iya, benar. anjing. Iya. Kayak gitu. Coba kalau Reza aslinya gimana? Kalau ngomong. Kan dia pasti gini nih. Duduk kayak gini. Iya bener. Dia lagi tayang lagi. Terus gini lagi. Tangannya kan kayak. Tapi gini ya Mbak Nana. Ya, kalau gue kan lebih ke acting itu it's not acting for me. Iya. Jadi kayak yang kalau gimana caranya orang believe apa yang bisa kita deliver. Iya. Gitu aja. Terus dia nangkep. Kayak ada tidak. Ya. Iya. Ya gitu deh. Iya benar. Coba kalau Najwa siap deh. Ih enak banget ya gue bisa ngundang semua orang. Ini Si tuh orang. Najwa. Najwa Shihab tuh Rina Nose sih yang paling jago sebenarnya. Lo dong. Selamat datang di hari Rabu, Hari Raya Rindu. Dan kita akan bersama-sama membahas mengenai gitu gak sih Najwa Shihab? Iya
Pokoknya kalau ngomong gini, terus kemudian mata dia harus tajam ke kamera, terus kadang-kadang dia menggerakkan kepalanya ke kanan ke kiri sedikit. Dan lo hafal, selamat datang di hari Rabu, kita merayakan Hari Rindu. Bener. Terus pokoknya terakhir, selamat datang di Mata Najwa. Terus dia ke bawah. Iya. Pokoknya setelah dia ngomong apa-apa tuh sebelum bumper tuh dia masih di Mata Najwa. Dia ngeliat ke bawah. Terus, Pak, ini saya ingin begini, Pak. Ini saya ingin ini gitu. Terus mundur lagi. Terus, tapi menurut ini begini, Pak. Terus dia gesturnya begitu tuh. Intimidasi tuh. Oke, tapi Pak, gitu. Suaranya gua nggak ngerti ya, Rina Nose bisa. Lu merasa tersaingi juga sama Rina Nose. Dia bisa impersonate. No, kalau Rina enggak. Tapi gue suka banget YouTube lo sama Rina Nose. Iya. Meskipun panjang banget ya. Yang suka itu nggak banyak. Berarti lu salah satu dari beberapa orang. Karena yang kita bahas di sana itu banyak yang nggak paham. Beberapa orang artinya? Hanya orang-orang terpilih. Terpilih dalam artian? Yang mengerti bahasan kita. Mengerti dimaksudkannya? Kalau kita kan ini bahas permukaan kan. Oh, berarti maksud lo orang-orang yang nggak suka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti. Kesukaannya berbeda. Ya kesukaan kan? Atau apa? Keinginan. Keinginan dalam artian? Dalam artian begini, ada yang suka golf, ada yang suka catur, ada yang suka basket. Enggak, kan tadi dimaksudkan kalau orang mengerti, bukan suka kan. Nah, kalau nggak ngerti maksud lo? Ya kalau nggak ngerti berarti memang tidak paham. Sama seperti orang main basket tapi dia tidak mengerti golf. Nice? Aman? Ternyata ini orang susah dibuat nggak aman ya. Shit, anjir, iya gak dapet gue. Lu pengen ngomong ya karena orang goblok gitu kan. Karena meja ini udah banyak menceburkan orang gitu ya? ke lubang. Wow, bahaya sekali. Gilang Dirgahari, 17 Agustus tahun 45. Iya, tapi gue jarang dirayain. Oh iya, karena kan orang lebih sibuk lomba lah daripada ngucapin lu. Nah, gue mau nanya deh. Sama aja kayak teman gue tuh lahir di ini podcast kayak 5 jam seru juga tahu ya biar aja. Lu hari ini ada kesibukan enggak? Enggak ada. Ya udah ada nanti malam. Jam berapa? Aman. Ya mumpung lu lagi enggak sibuk kayak gue. Gue mau nanya deh, Gil. Kan 17 Agustus kan tahun 45. Itu kan perayaan 17-an, ya kan? Yep. Rasa nasionalisme lu tuh tumbuh gak sih? Iya ya. Gak tau kenapa gue tiap kali denger lagu ini nih. Lu tahu Tanah Air bagian ininya. Kalau lu keluar negeri, lu denger bagian ini. Yang mana? Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Itu gue merinding. Ini aja gue nyanyi merinding. Bagian itu karena iya kelihatan lagi. Enggak dong. Rindingannya. Nih, lo mau lihat yang ini. Nggak maksudnya bulu perut gue merinding. Rindingannya gila banget itu tadi. Terus. Iya, jadi gue gue tuh jujur gue kesel sama apa yang terjadi di negara ini. Oke, ini gue suka. Oke. Jadi buat gue sih gue kayak keselnya gini loh. Kok makin banyak sosial media, kok hal-hal negatifnya kok kayak 70%, sisanya 30%. Orang-orang yang berprestasi kurang mendapatkan tempat. Orang-orang yang mungkin kurang yang berprestasi namun tidak diapresiasi malah lebih banyak. Kemudian viral itu gampang sekali dan orang gampang termakan fitnah dengan adanya sosial media. Kemudian juga ya di luar itu sih pemerintah pro kontra sih biasa mungkin dari zaman dulu. Tapi kan sekarang semakin masif karena ada sosial media. Jadi gue sekesel itu sebenarnya sama situasi. Tapi ya tadi kayak lagu tadi, mau sekesel apapun, gue cinta sama negara ini gitu loh. Tapi gue tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin gue harus gabung ke depan ya. Jadi maksudnya gue ke depan barisan ke orang-orang yang benar-benar mencintai dan melakukan aksi untuk negara ini gitu. Kalau menurut gue setiap orang bisa ngelakuin sesuatu kok, mau sekecil apapun. Kenapa lo pesimistik banget? Enggak, gue nggak pesimis. Gue cuman
mengutarakan apa yang gue rasakan. Iya. Ibaratnya kayak itu gue merasakan hal tersebut, tapi ya tadi balik lagi gue cinta sama negara ini. Jadi seenggaknya gue ngebenerin diri gue sendiri dulu aja. Tadi gue suka deh kalimat lo. Sekarang dikit-dikit orang bisa viral. Hal negatif gampang lebih banyak persentasenya daripada hal positif. Kalau lo salahin sosial media, ini kan sebuah kemajuan zaman. Iya. Justru harusnya kita menghargai dong, sosial media sekarang maju banget, lo bisa mencari apa aja semudah itu. Etalase baru gitu ya. Menurut lo kenapa menjadi salah sosial media yang maksudnya yang seharusnya menjadi wadah? Kenapa orang-orangnya ternyata lo menyalahkan sumber daya manusianya atau apa? Gua mau beranalogi tentang teknologi. Oke. Lo bayangkan ada di usia 5 tahun. Iya. Tapi lo gue beliin mobil. Lu bisa pakai gak? Enggak. Itu. Iya kan? Jadi emang belum siap. Mau gimana? Mental kita tuh belum siap untuk kesana. Mau gimana dong? Bener dong. Jadi maksud Gilang, orang-orang yang menggunakan sosial media dengan salah, dia seperti anak umur 5 tahun. Iya, dengan analogi yang tadi. Anak umur 5 tahun, tapi lu udah gue beliin Lamborghini. Iya. Buat apa? Siapa yang mau make? Jadi yang salah bukan Lamborghini-nya ya? Yang salah bukan Lamborghini-nya. Tapi yang salah adalah ya itu tadi. Maksudnya kesiapan dari anak yang umur 5 tahun tadi. Ya lu kalau belum siap jangan difasilitasi dulu lah. Nih, kalau gue tarik dari analogi lo. Misalnya anak umur 5 tahun dikasih bapaknya mobil Lamborghini. Ini kan papanya yang ngasih. Iya. Bapaknya bisa ngasih bisa enggak. Sosial media itu kan sebuah kemajuan yang tidak tahu kapan terjadi. Betul. Besok pagi tiba-tiba handphone bisa jadi kulkas. Kita nggak tahu ada penemuan. Betul. Kesiapan kan nggak ditunggu. Iya. Masa gini nih, gue tahan dulu deh nih barangnya. Gak usah gue luncurkan deh sosial media. Anak-anak dari mana pengukuran itu. Jadi yang sebenarnya kalau gue tanya sama lo sekarang, berarti masyarakat Indonesia memang takut lagi nanyanya. Gak apa-apa, gue udah ready kok jawab. Masyarakat Indonesia ini memang tidak siap disebabkan oleh belum meratanya tingkat edukasi secara menyeluruh, menyebabkan mereka menjadi salah menggunakan sosial media, atau ada alasan lain yang mungkin lo pendam dan lo ngomong di sini gitu, karena mungkin lo belum pernah, karena gue pernah lihat lo marah banget sama netizen. Pertanyaan lo adalah jawaban lo. Itu juga yang gue rasakan. Kalau mau lihat dari Cina aja, Cina tuh kan nggak ada Google, nggak ada YouTube. Tapi mereka punya produk mereka sendiri. Dia punya produk mereka sendiri dan itu bisa mereka kontrol. Jadi betul-betul mereka ketika membuka diri dari sebutan negeri tirai bambu karena memang waktu itu tertutup, mereka sudah ready dan sekarang secara technically mereka lebih kaya dibandingkan Amerika. Yes. Itu maksud gua. Karena mungkin mental masyarakatnya juga dibentuk ya saat itu. Bahkan ada ini lucu sih, anekdot sebenarnya. Jangan-jangan Korea Utara itu adalah cara berkehidupan bernegara yang benar. Betul. Bahkan ada anekdot seperti itu ya. Karena kalau dibiarkan lepas, semuanya menjadi liar gitu kan. Semua jadi liar. Nah berarti kalau menurut lo Indonesia harusnya tertutup dan membuat satu sistem sampai manusia-manusianya secara pemikiran ready dulu gitu. Gue nggak setuju soal itu. Tapi edukasinya yang harus diperluas. Nah, berarti sekarang edukasi belum luas. Menurut gue iya. Kalau kayak gitu menurut lo, ini kan boleh dong menurut warga negara Indonesia. Salah siapa sih Lang? Itu bisa dibilang adalah bisa salah dari pusat, bisa salah dari masing-masing individu. Pusat itu siapa? Pusat itu pemerintah. Adalah bisa jadi pemerintah atau mungkin kayak misalkan yang memimpin wilayah itulah ibaratnya. Atau mungkin yang memimpin rumah tangga. Atau kalau kita perkecil lagi yang memimpin diri sendiri. Nah, jadi gimana caranya pemerintah sampai mengurusi pola pikir setiap individunya? Biasanya kalau setahu gua pemerintah mungkin sudah melakukan edukasi. Sudah melakukan sosialisasi. Tapi kadang emang individunya sendiri yang gak mau nerima. Pusing kayak gitu-gitu. Gue hidup kayak gini aja. Emang pemerintah mengedukasi yang lo bilang mungkin itu kira-kira harusnya mengedukasi bagian apanya? Gue sih tidak tahu ya. Maksudnya pemerintah pasti sudah memberikan
kemampuan mereka untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Iya. Tapi memang pada dasarnya kita bisa ngelihat mungkin di luaran sana tuh ada yang bisa diedukasi, ada yang tidak. Makanya kembali lagi ke analogi yang tadi gue berikan. Lu sayang mungkin sama anak lu, tapi anak lu belum ready gitu. Jadi memang perlu PR besar untuk lu ngedidik anak lu untuk menjadi siap terlebih dahulu gitu. Kalau gue tanya gini, yang menurut lo masyarakat yang paling gak siap itu contohnya kayak gimana sih dengan perkembangan teknologi ini sampai membuat lo kesel atau gue berapa kali sih kayak ngelihat postingan lo tuh tulisan gitu. Itu masyarakat yang kayak gimana sih yang menurut lo ini udah gak bisa ditolerir gitu? Masyarakat yang menganggap bahwa budaya timur itu begitu luar biasa positifnya, tapi kelakuannya berbeda dengan apa yang selama ini orang pikirkan tentang Indonesia. Orang selalu bangga dengan kita ini budaya timur. Kita senyum di mana-mana. Kita selalu menyapa orang lain. Tapi pada kenyataannya di sosial media lu berani ngata-ngatain orang lain. Dan lu tidak berani untuk tanggung jawab. Ketika lu ditemui langsung lu kicep. Itu kan gue tidak jarang untuk ngajak orang ketemuan langsung. Maksud gue mendingan kita netizen. Gue sempat posting, daripada lo ngata-ngatain gue di sosial media, mendingan kita ketemu langsung. Gue bilang gitu kan. Lo marah-marahin gue depan muka gue gak apa-apa. Gue masih bisa jawab. Ujung-ujungnya katakanlah, misalkan tidak ada titik temu, nanti gue akan bikin pertarungan antara lo sama gue. Kita berantem, tapi resmi. Jadi tidak ada salahnya di mata hukum. Gitu. Kalau emang gak mau, gak ada yang mau. Gitu. Itu bukan cara lo mendidik ya, maksudnya cara lo ngasih tahu bahwa cara lo ini salah bro. Mungkin iya, tapi kayaknya untuk mendidik itu semua kan berat gitu. Karena yang kita hadapi netizen jutaan kan di luar sana. Ada yang mengerti, ada yang kok arogan banget, kok sombong banget. Nah yang gue kadang bingung, emang apa sih yang kalian harapkan dari sosok seorang artis? Kayak semua orang gak bisa kayak Raffi Ahmad. Semua orang gak bisa cuek-cuek aja. Tapi tunggu deh. Kan lo bilang gini ya tadi. Maksudnya banyak banget netizen yang harusnya lebih kita belum siap lah dianggapnya gitu. Kemudian mungkin melemparkan kalimat-kalimat yang gak pantas. Kenapa lo gak memandang bahwa ya memang manusia itu terlahir berbeda-beda. Bahkan sampai cara pikirnya kan gak bisa diseragamin semua. Kalau semuanya satu Indonesia ini seragam, secara pandang lu atau secerdas si A, secerdas si B gitu. Misalnya kita menganggapnya kecerdasan gitu ya. Mau jadi apa juga, kan memang selalu harus ada gelap ada terang. Oke. Kita kembali ke analogi tadi ya, tapi kita tambahkan anaknya. Ya. Anak yang satu dikasih Lamborghini, anak yang satu belum dikasih apa-apa. Mereka kembar. Oke. Kemudian anak yang kedua yang tidak dikasih Lamborghini ini, dia hidupnya memang dibikin susah oleh bapaknya untuk mendidik dia menjadi lebih baik. Nah, kemudian akhirnya yang terjadi, anak yang dapat Lamborghini ini adalah tipikal orang yang sok berkuasa, berkoar-koar karena dia mendapatkan hidup yang gampang. Dia bisa melakukan apapun. Sementara yang di bawah ini, yang satu lagi, dia ini selalu diam. Dia mau nunjukin hasil kerjanya aja. Dia nggak peduli. Lu juga cuma bisa koar-koar doang. Yang penting gue melakukan apa yang gue suka, apa yang gue mau sendiri. Nah, fakta yang terjadi adalah silent majority itu banyak. Tapi namanya adalah silent. Sebenarnya secara mayoritas banyak. Juga banyak. Tapi mereka lebih memilih untuk diam. Karena mereka menganggap ngapain ngurusin begituan. Gue mendingan ngurusin anak gue, bini gue, laki gue, bisnis gue. Ngapain gue ngurusin beginian. Makanya gue tidak menampik dengan pernyataan lo ketika dunia ini beragam. Gue juga tidak mungkin akan membuat dunia ini semua orang-orangnya kayak gue. Gak mungkin. Karena memang keberagamannya di sana. Tapi kira-kira apa efek yang akan ditimbulkan jika anak umur 5 tahun itu nyetir Lamborghini? Apa menurut lo kalau kecelakaan dong? Tanpa analogi. Ya misalkan dia sudah pasti kecelakaan dong misalkan kan. Tanpa analoginya? Kalau tanpa analoginya, nanti gongnya ke depannya akan gimana gitu? Kalau semakin masif dibiarkan, mereka merasa aman,
tidak ada tindakan apa-apa. Kemudian mereka merasa, oh ini tempat gue nih, gue bisa melakukan apapun. Tapi kalau dari analogi lo kan yang salah bapaknya, karena bapaknya beliin Lamborghini anak umur 5 tahun. Tapi bapaknya salah nggak dengan anak kedua? Nggak salah, tapi kan dia salah sama anak yang pertama. Betul. Kan di Indonesia ini banyak anak pertama nih. Nah, gue balikin pernyataan lo. Itulah keberagamannya. Walaupun bapaknya satu, anaknya beda-beda. Iya. Tapi gue mau membalikan nih kalimat lo, bahwa ketika lo bilang bapaknya ngasih anak ini umur 5 tahun, berarti di sini yang membuat banyaknya orang-orang tersebut karena adanya satu pusat pemerintahan ya, sudah yang pastilah. Jadi mereka pemerintah yang salah nih? Hah? Apa? Kan tadi gue sudah jelaskan kalau masalah itu. I mean anak kecil dikasih Lamborghini. Iya. Yang salah siapa? Yang salah? Kan tadi gue sudah jelaskan. Bisa bapaknya yang salah. Iya. Karena ngasih ke Lamborghini ke anaknya. Kemudian anaknya tidak bisa menerima itu. Atau mungkin anaknya bisa menerima itu. Baru kemudian yang dia lakukan efeknya menjadi negatif. Iya. Nah sama seperti yang tadi gue bilang. Betul. Bisa pemerintah dalam artian pemimpin, kita turunkan lagi pemimpin di wilayah kita, turunkan lagi pemimpin di keluarga, sampai ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya udah turunkan semuanya udah ke diri sendiri, tugas siapa membenahi? Ya dari awal lagi, balik lagi ke diri Bapaknya. sendiri. Enggak dong, balik ke diri sendiri. Nah, menurut nih, gue ada cerita nih, gue ada cerita. Ini bapak pemabuk. Ya. Dia punya anak kembar lagi nih. Oke. Kemudian satu anaknya jadi pemabuk. Ketika ditanya, kenapa lo jadi pemabuk? Ya gue nyontoh bapak gue. Anak yang satu sukses. Ketika ditanya, jawabannya sama. Ya gue nyontoh bapak gue. Gitu. Jadi inputnya bisa sama tapi outputnya beda. Balik-balik lagi. Nah maka dari itu kadang-kadang untuk sampai mengedukasi ke ujung-ujung tuh PR besar gitu. Dan gue merasa kita sebagai public figure tuh punya peran untuk itu semua. Punya peran untuk sama-sama ngasih tahu, yuk yang benar tuh begini. Lo salah satu dari silent majority-nya nggak? Gue nggak bisa dibilang silent majority sih. Karena lo lumayan. Tapi gue impulsif soalnya. Kadang gue bisa keluar-keluar, kadang gue ngerasa, aduh udah deh. Nah kesini-sini, gue lebih banyak diemnya. Kayak yang ngapain ngurusin orang-orang. Gitu. Akhirnya gue menjadi silent majority juga. Tapi lo sampai kesel ini bener gak sih semenjak lo nerima banyak banget komentar negatif dari fans Lesti dan Bilar? Karena sebelum itu gue gak pernah memperhatikan lo agak tegas bicara soal ini sih. Sudah banyak sih sebenarnya. Zaman dulu ada fansnya siapa, terus ada fansnya siapa lagi. Kemudian terakhir gue mengundang Saiful Jamil di YouTube. Nah itu juga menjadi polemik juga. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya gue merasa bahwa ini gak akan selesai-selesai, gitu. Gue kalau ada sesuatu yang terjadi, gue akan pelajari, gue akan diskusikan dengan tim, mana suara terbanyak itu yang akan gue ambil, gitu. Apa yang paling menyakiti hati lo ketika netizen ngomong? Untuk saat ini sih gue rasa gue sudah merendahkan diri gue serendah-rendahnya. Lu mau ngatain gue apa, gue ikhlas terima. Tapi kan lo tetap manusia biasa. Iya sih. Pasti ada yang ini paling nyeri anjir. Misalnya kayak gue adalah gitu. Dulu gue sakit banget ketika ada yang ngatain bini gue, ada yang ngatain anak gue gitu-gitu. Tuh gue ngerasa sakit banget gitu kan. Karena buat gue, keluarga gue itu gue jaga banget. Kalau lu mau ngatain gue, ngatain aja gitu. Nah tapi terakhir tuh ada yang ngatain, bukan ngatain ya. Nih, menurut lu gimana? Dia nanyanya gini, Kak Adis gimana sih? Kak Adis udah lama nikah tapi belum punya anak juga. Gitu. Kan udah lama nikahnya. Yang nanya itu umur 21, 22. Nah menurut lo gimana? Sekarang tapi ketika gue ngomong kayak begitu, gue bilang kayak gini ke bini gue. Yuk kita coba belajar buat nabung pahala aja. Biarin aja dia mau ngomong kayak begitu. Berarti ya emang sampai di situ dah. Cara pikirnya emang udah di situ, udah biarin aja. Tapi itu sensitif ya kok. Maksud gue, maaf nih kalau salah. Sensitif nggak kalau ditanyakan masalah anak? Oh enggak.
Gue sekarang udah ada di tahap bisa menerima apapun pertanyaan orang gitu. Oh, tapi maaf nih Gil, gue agak mungkin kurang begitu Ya mengikuti, banyak iya. Emang lo memprogramkan untuk ntar dulu atau Enggak. gimana sih? Jadi gue tuh, tapi pernah isi? Adis tuh 2 kali isi. Oh, 2 kali isi. Yang pertama usianya cuma 11 minggu. Iya. Yang kedua usianya tuh sampai 5 bulan. Tapi harus diterminasi. Karena ada penyakit jantung bawaan. Dari Adis? Dari anaknya. Jadi di dalam perut tuh sudah ada penyakit jantung bawaan. Kemudian kalau diteruskan kata kita tuh udah datang ke 4 dokter, ke 1 profesor jantung. Di harapan kita itu kita benar-benar ke profesornya. Dia bilang tunggu 5 bulan baru saya bisa lihat dan putuskan. Dari 4 dokter 1 profesor semua sepakat untuk terminasi. Karena nanti kalau semakin besar berbahaya ke ibunya. Oh, oke. Dan memang pada waktu itu kondisi detak jantungnya sudah mulai tidak stabil si bayinya. Maka dari itu harus dilahirkan. Jadi Adis itu melahirkan normal tapi ya anaknya memang ya cuma usia 11 menit kalau nggak salah. Karena ketika dokter ngangkat masih ada nih nafasnya gitu. Setelah itu dokter yang lihat gue terus gue ngerti paham maksudnya, gue cuma ngangguk. Nah oke, gue bilang gitu. Jadi udah 2 kali sebenarnya, makanya. Udah oke itu maksudnya emang Maksudnya dia ngasih kode bahwa dia udah nggak ada. Oke, gue gitu aja. Ya saat itu gue menerima. Maaf. Jadi pas keluar nih bayinya, kan kalau misalnya, gue nggak takut salah tapi setahu-taunya gue aja ya, kan kalau prematur kan pasti dimasukkan ke kayak, itu tidak diberikan kesempatan untuk itu. Karena memang saat itu tidak ada suara tangisan, tidak ada apa. Memang kondisinya memang harus diterminasi saat itu. Karena anak ini pun juga harapan hidupnya kecil gitu. Bukan berarti kita mendahului Tuhan ya. Tapi dalam waktu 3 bulan terakhir sebelum kita melakukan terminasi itu goncangannya kuat banget gitu. Dari keluarga, dari teman-teman, dari ustadz bahkan. Kita benar-benar konsultasi segila-gilanya. Maksud gue adalah kita sebagai manusia mikirnya ini kan terserah Tuhan ya. Kalau misalkan mau hidup ya pasti akan baik gitu kan. Cuman akhirnya semua sepakat, oke, ini terminasi aja gitu. Terminasi itu maksudnya apa sih? Dari tadi gue dilahirkan tapi memang untuk tidak. Ya untuk kemudian tidak dibawa pulang istilahnya gitu. Adis itu di kuretnya itu. Oh sorry, Adis tuh udah nggak bisa. Oh enggak, bukan. Kalau di kuret itu kan kayak selesai dibersihkan ya? Iya. Jadi kalau yang pertama itu ketika di kuret, gue juga masuk ke ruangan kuret itu. Jadi dokternya bilang masuk aja mas kata dia gitu. Gue masuk gitu. Ya gue nggak takut sama sekali ya. Gue ngeliatin doang, nemenin dari samping gitu kan. Terus ketika ada janinnya, dokter bilang nih janinnya gitu ditaruh di tabung. Oke, gue bilang dokter. Yang kedua pun juga gitu karena dokternya tahu gue kuat, dokter yang sama. Jadi diajak ya emang nemenin aja kayak gitu kan. Abis itu bahkan yang nangis tuh nyokap gue sama nyokapnya dia. Ini kayak yang nangis. Terus gue bilang keluar dulu. Gue bilang karena saat itu gue mau nenangin Adis. Kalau lu nangis berdua ini makin drop nih anak nih. Gue bilang gitu. Jadi gue kuat banget saat itu. Cuman gue pecah tangisan ketika nguburin dia. Itu di situ gue pecah tangisannya. Ya setelah itu sih ya kesininya ya udah ikhlas aja. Karena balik lagi manusia tuh ibaratnya cuman wayangnya Tuhan. Iya. Lu mau kemana ngikut aja. Mau sini udah ngikut aja. Tapi artinya Adis masih memungkinkan untuk hamil, untuk pregnant Insya Allah masih hamil. Sekarang belum diperbolehkan atau belum program? Enggak udah boleh kok. Promil udah jadi oke. Sebenarnya sekarang terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Wow, pembicaraan panjang ya. Tapi di Pantengin Podcast Gilang, kita punya games. Nah, mantap. Panas. Pantengin jawaban Nara Sumber. Panas. Gilang Dirgahari. Pertanyaan pertama. Ya. Misalnya Gilang Dirgahari terlahir kembali, kamu ingin menjadi? Ingin jadi diri sendiri. Kayak sekarang. Bosen dong. Emang gak bosenin ya? Iya lah, bukan. Maksudnya cobain yang lain lah. Jadi cewek gitu, jadi lo lihat. Iya, gak tahu. Jadi siapa? Anjing. Gue bersyukur sih jadi diri gue sendiri. Mantap. Dengan jadi diri sendiri aja gue bisa impersonate orang lain. Gue gak butuh orang lain. Yang kedua, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu perbaiki? Itu saatnya enak sih. lagi. Canda. Gak ada.
Gak ada. Jadi lo apa yang terjadi sama diri gue sekarang tuh terbentuk oleh masa lalu gue. Wise banget sih. Ya Allah, kalau gue gak tahu kalau dulu naksir gue sih. Kalau ternyata se-smart ini. Yang ketiga, Irfan Hakim atau Ramzy? Waduh, susah dipilih. Gue pilih Ruben Onsu aja deh. Gak bisa ya? Gue gak mau pilih 2 orang itu. Tidak bisa, harus satu ya? Iya. Soalnya Irfan tuh kayak teteh gue. Bahaya banget. Ramzy itu abang gue, jadi gue bingung ya. Susah milih mereka tuh. Kok teteh? Iya, bahkan aku tuh kadang dia dipanggil anak-anaknya bunda. No edit ya? No edit, jangan diedit. Itu lucu. Bener. Siap lagi. Susah gue ya. Teteh atau abang? Wah, kemarin di podcast sebelumnya gue bilang Irfan, berarti sekarang Ramzy. Baik. Dangdut atau rock? Dangdut. Oke. Salah satu lagu dangdut dong, berarti dia punya ini. Oke. Seperti mati lampu ya sayang. Gayanya dong. Seperti mati lampu. Lagi dong. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagi malam tiada berlalu. Oke ya, mantap ya. Enak banget nih. Berikutnya, dikenal orang sebagai host atau komedian? Host. Oke. Kaya raya tapi dimusuhin orang, atau kaya raya tapi penyakitan? Kaya raya dimusuhin orang. Ya. Karena ada aja sih lo Syat, kaya raya penyakitan. Gak apa-apa, dimusuhin orang tapi dicintai Allah. Asik. Iya enggak? Iya benar. Minta izin atau minta maaf? Minta maaf kayaknya gue lebih sering. Kayak lebih sering minta maaf gue. Di ngambekin istri seharian atau gak dikasih jatah? Wah, di ngambekin lah. Lagi ngambek pas dikasih jatah tuh enak tau gitu. Gak ngerti ya, kita masih kecil. Gak ngerti. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Gak marah, terus itu. Pas Yopi gini tuh hilang. Anjing, langsung berimajinasi. Langsung gini, gitu. Gue yang gini apa? Oh yang ini nih yang di TikTok nih. Ceng. Anjir. Anjir. Cepat atau lama? Waduh, cepat atau lama ya? Lama. Apanya? Prosesnya. Apa? Biasanya yang lama itu everlasting. Wow. Aduh, bener. Dadakan atau direncanakan? Dadakan. Enggak. Pertanyaannya gini, quickie. Si bangsat. Dadakan atau direncanakan? Gue dadakan sih. Iya. Dalam. Tergantung ya. Dadakannya tuh gue bisa kadang-kadang tuh 5 menit sebelum aktivitas atau 10 menit sebelum aktivitas itu kayaknya adrenalinnya lebih terpacu. Misalnya gimana? Misalkan gue mau nonton film, terus dalam waktu 5 menit tuh, 5 menit lagi tuh filmnya mau mulai tuh, beli tiket, langsung nonton. Cakcuk iya. nonton. Next, ibu atau istri? Ibu. Berikutnya, jika Gilang Dirga sekarang belum menikah, apa Gilang Dirga akan tetap menikahi seorang Adis? Aku akan nikah sama kamu. Aku akan nikah sama kamu. Isi bahaya. Ayo, mau jawab apa lo? Ayo, aku mau nikah sama kamu. Ayo, mau jawab apa? Ayo. Gue jadi naksir sekarang. Kenapa sih dulu lu? Biar kita nonton VR bareng. Ngapain nonton VR bareng anjing? Kan di sebelah lo udah ada. Ngapain lo nonton VR bareng-bareng? Tapi seru ya. Oke, yang terakhir. Oke. Iis Dahlia atau Inul Daratista? Inul tuh kaya. Gue bisa kalau ngejilat gue pasti dapat duit tuh dari dia tuh. Iis juga suka ngasih tuh. Cuman gue lebih sering curhat sama Iis. Jadi gue pilih Dewi Persik. Ini panas terus. Anjing. Goblok panasnya ini nih. Pertanyaan terakhir ini sebelum menutup panas terakhir melulu. Enggak apa-apa, gue seneng kok. Iya. Kalau lo mirroring yourself ya Gil, terus lo mau ngomong atau melihat diri lo, apa sih yang lo lihat dengan diri lo dan lo mau ngomong apa sama Gilang Dirga?
Gue cuma mau ngomong, lo cuma musafir di dunia ini, ikhlas aja sama apa yang diberi. Wow. Yang lo lihat diri lo sekarang? Apa? Yang lo lihat diri lo sekarang? Yang gue lihat dari diri gue sekarang tuh gue bukan siapa-siapa. Ya ampun. Masa sih? Gue menuju ke titik nol. Untuk sampai ke sana susah dan berat banget. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Keren banget sih. Kok dulu nggak gini? Karena dulu mungkin masih di titik 10 juta. Sekarang turun ke bawah banget tuh. Susah. Ya oke. Thank you loh Gilang. Udah. Thank you udah mampir. Anjing ini doang. Thank you udah mampir ke Pantengin Podcast. Tolong. Gue tuh kalau closing suka bikin quote atau apa tentang isi pembicaraan secara keseluruhan dengan impersonate. Yang terserah lo pilih siapa. Oh gitu. Iya. Oke. Siapa ya? Jangan lupa untuk nonton. Ini podcast bagus banget. Kalau misalkan nanti kamu gak nonton, nanti saya sikat. Tahu sikat apa? Sikat WC mau? Saya sikat habis kamu. Subscribe, nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kamu. Oke? Top. Ahok atau Anies Baswedan? LBP. Ya!